Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi komentar berita. Berita yang saya soroti kali ini terkait dengan informasi dari Kementerian Pekerjaan Umum ya. Judulnya Anggaran Terbatas Kementerian PU ungkap nasib proyek bendungan. Ditayangkan oleh detik.com, Detik Finance, pada Rabu 8 Juli jam 12.50 siang. Ini ada gambar sidang di DPR mungkin terkait dengan Menteri PU. Nah, beritanya begini, Kementerian Pekerjaan Umum PU memperkirakan tidak ada bendungan yang dapat selesai konstruksinya pada 2027. Hal ini disebabkan karena anggaran yang terbatas. Ini satu paragrafnya sudah memberi informasi yang luar biasa ya. Jadi kata Kementerian PU tidak ada bendungan yang dapat selesai konstruksinya pada 2027 disebabkan anggaran yang terbatas. Nah, Direktur Jenderal Sumber Daya Air SDA, jadi eselon 1 ya Dirjen dari PU, Arnold Aristoteles Paplapna Ritiau ya. Pak Arnold ya begitu ya, mengatakan Ditjen Direktoratnya dia SDA menerima pagu indikatif anggaran sebesar 25,44 triliun pada 2027. Dari total tersebut dialokasikan sebesar 3,58 triliun untuk proyek bendungan dan danau. Fokus utama saat ini hanyalah melanjutkan konstruksi 14 bendungan ongoing, maksudnya yang sedang berjalan, dengan alokasi dana yang sangat terbatas. Nah, dikutip langsung perkataan Pak Arnold ini di rapat dengar pendapat Komisi 5 DPR ya, difokuskan pada lanjutan pembangunan bendungan ongoing dengan alokasi yang sangat terbatas, serta revitalisasi beberapa danau menggunakan sumber pendanaan SBSN, ujar Arnold dalam rapat dengar pendapat Komisi 5 DPR RI Jakarta Pusat hari Rabu ya. Nah, Arnold menjelaskan alokasi anggaran yang bersumber dari rupiah murni terbatas. Dari total kebutuhan kontrak tahun jamak sebesar 9 triliun, saat ini baru tersedia alokasi sekitar 2 triliun. Hal ini tentunya berimplikasi pada konstruksi bendungan-bendungan yang sebelumnya ditargetkan selesai pada tahun 2027 jelasnya. Jadi memang anggaran untuk yang infrastruktur seperti ini biasanya tahun jamak. Jadi tahun jamak artinya sudah jelas ini nanti sampai 3 tahun ke depan, berarti 4 tahun dengan waktu dianggarkan, sudah ada perkiraannya, proyeksinya berapa tiap tahun, itu namanya anggaran tahun jamak. Nah, ternyata yang terjadi adalah ini sedang berjalan, ternyata alokasinya tidak sesuai gitu. Dulu waktu direncanakan dapatnya 9, ini contoh untuk salah satu sub ya, tapi ternyata tersedia 2 gitu. Gitu maksudnya. Nah, relaksasi atau perlambatan pelaksanaan konstruksi bendungan ini tidak hanya berdampak pada mundurnya target operasional. Ya kalau bendungannya belum selesai konstruksi kan ya otomatis, tetapi juga memunculkan kekhawatiran baru. Ia menilai adanya potensi risiko terhadap keamanan bendungan itu sendiri, dampak lingkungan, serta kerugian bagi masyarakat sekitar yang selama ini menggantungkan harapan pada pemanfaatan bendungan sebagai sumber irigasi dan air baku. Jadi selain bendungan dia juga air ya. Tentunya hal ini juga mendapat pemanfaatan bendungan itu sebagai sumber air untuk irigasi dan air baku. Katanya, adapun 14 bendungan yang dilanjutkan pembangunannya, ya ini yang dilanjutkan ya, dari 3 di Sumatera Selatan, Cibet di Jawa Barat, Cijure di Jabar, Cabean di Jateng, Karangnongko di Jateng, Bener di Jateng, Bagong di Jatim, Riam Kiwa di Kalimantan Selatan, Mbai di NTT, Budong-Bodong di Sulawesi Barat, Manikin di NTT, Pulang Ulu di Gorontalo, Jenelata di Sulsel, Waiapu di Maluku. Kemudian pembangunan 1 unit bangunan pengarah Roko Aceh untuk revitalisasi danau. Nah, tadi kan bendungan hanya untuk 4 unit, Danau Ranau di Sumsel, Danau Limboto di Gorontalo, Danau Aimaru di Papua Barat Daya. Dengan alokasi yang sangat minim dan diperkirakan belum ada bendungan yang dapat selesai konstruksinya pada tahun 2027. Jadi informasinya begitu ya.
Ini berita yang sangat buruk kalau menurut saya. Di tengah prioritas pemerintah ingin swasembada pangan, nah, itu yang jelas yang gampang banget ya. Maka melambatnya pembangunan bendungan ini pasti berdampak ya. Di samping tadi sudah dikatakan oleh Dirjen Sumber Daya Air ini tidak hanya soal itu, tapi memang ketersediaan air baku. Jadi air baku ya antara lain juga ada yang diolah untuk berbagai kebutuhan ya, barangkali termasuk air untuk memasak dan sebagainya, itu juga akan mengalami masalah. Nah, di samping itu dikatakan juga kalau anggarannya makin tipis itu juga keamanan bendungan juga mengkhawatirkan ya, artinya tentu terganggu karena kan di antara anggaran itu tidak hanya soal konstruksi tapi juga soal pemeliharaan dan seterusnya. Saya ingin mengajak pemirsa saya bisa membayangkan ya, ini sebetulnya tidak sampai puluhan triliun ya, hanya belasan triliun. Ini misal ini pagu indikatif 25,44 triliun ya. Nah, yang dianggarkan untuk bendungan danau itu 3,58 triliun. Ya, kita ya mungkin secara ekstrim bandingkan dengan MBG misalnya. Jadi kita tidak tahu yang waktu dijelaskan bahwa banyak penjelasan MBG ini adalah hasil dari efisiensi alokasi anggaran yang dianggap tidak efisien. Nah, ini kan termasuk ini berarti dong. Ya, yang dulunya direncanakan misalnya sampai 9 untuk bagian ini itu hanya 3,58, bahkan 2 tadi kalau yang 9. Kalau yang ini kan dari 3,58 ini ya mestinya dapatnya sekitar 11 atau 12. Itu efisiensi. Kira-kira kan pengurangan dialokasi ke MBG. Nah, kita untuk secara ekstrim begitu juga dialokasikan untuk hal-hal lain ya. Jadi ini contoh saja bahwa informasi narasi dari pemerintah bahwa beberapa program prioritasnya itu adalah hasil efisiensi dari belanja yang lain ini tidak benar seluruhnya ya. Mungkin beberapa cerita tentang ini kan misalnya daerah dikurangi karena mereka juga tidak bisa menghabiskan, ditaruh di perbankan, BPD. Ya itu mungkin contoh yang kebetulan bisa diterima ya, tapi itu pun di TKD juga masalah. Apakah pemotongan itu hanya memangkas yang parkir-parkir itu yang tidak bisa dihabiskan itu atau memangkas kebutuhan lain. Nah, dalam kasus ini kan sulit sekali dijelaskan ya. Ini jelas bendungan dan danau. Baik itu meneruskan yang sudah ada maupun yang direncanakan, dan tadi banyak yang tidak bisa diteruskan karena sebetulnya pada waktu dia dibangun, ini saya yang tidak dicontohkan di berita ini, itu tahun jamak. Jadi kan memang tidak untuk dianggarkan setahun, untuk 4 tahun biasanya atau 5 tahun bahkan. Dan sudah ada tentu dalam pembahasan di komisi diberikan ya. Nah, ternyata ketika sampai ke tahun 2027, bahkan sebetulnya ini juga 2029 sudah dilakukan pemotongan. Tidak seperti yang pada waktu 2 atau 3 tahun sebelumnya dirancang. Diberi contoh di berita ini yang 9 dapatnya 2 misalnya, kan jauh banget kan, nggak sampai separuh. Nah, apakah efisiensi itu artinya hal seperti itu? Dan bagaimana menjamin soal-soal prioritas yang lain? Saya ulangi, salah satu tadi yang jelas dari kaitannya dengan ini adalah soal-soal swasembada pangan. Betul ketika dibicarakan beras, bahwa produksi beras 2025 meningkat. 2026 saya kanal ini sudah mengatakan belum tentu bisa sama dengan produksi 2027. Sejauh ini proyeksi BPS sampai Agustus itu hanya setara, tipis banget, bisa dikatakan sama. Kemudian 4 bulan terakhir kita belum tahu, belum ada proyeksinya, dengan tantangan iklim, dengan El Nino dan sebagainya belum tentu bisa sama. Dan ini untuk 2027 pembicaraan ini. Jadi kita sedang menghadapi kondisi seperti itu, sementara alokasi anggaran untuk hal-hal yang sangat fundamental seperti ini justru dikurangi. Dan sudah jelas kan dikatakan dialihkan untuk MBG. Nah, umpama 2027 ada pengurangan dari 200 65 ya menjadi 175, isunya begitu. Tapi yang ini juga berkurang dan total belanja itu tetap meningkat. Nanti kita akan melihat selain soal MBG mungkin juga ada beberapa anggaran lain yang dinaikkan yang kelihatan sekali di 2026 berjalan ini adalah misal pembelian alutsista ya strategis. Ya bukan itu tidak penting,
Tapi tentu ukurannya adalah dengan bendungan dan danau ini. Nah, mudah-mudahan ini saya tidak tahu, ini jelas-jelas di depan DPR, menurut saya Dirjen ini sudah terus terang banget ini. Nggak tahu media memberitakannya tidak banyak ya, bahwa bagaimana mungkin anggaran untuk bendungan dan danau dipangkasnya bukan lagi 50% ya, dipangkas 75-80%. Ini kan sesuatu yang sangat mengejutkan, padahal tajuk besarnya adalah swasembada pangan. Mudah-mudahan menjadi perbincangan yang serius di koordinasi antar kementerian lembaga dan juga yang kejelasan arah kebijakan fiskal kita saat ini dan ke depannya.